Alhamdulillah, dalam situasi seperti ini kami masih bisa mengikuti atau berpartisipasi dalam perlombaan ini. Dan kami mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak penyelenggara yang telah memberi kami kesempatan. Di video ini kami akan menjelaskan sedikitnya tentang COVID-19. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Berliana Putri Dinata. Nama saya Risa Aprilia Wijana. Nama saya Aidia Prameswari. Kami perwakilan dari Paslon Pasukan Relawan Jakarta. Virus corona atau sering disebut dengan COVID-19 merupakan kumpulan dari beberapa virus yang dapat menyebabkan infeksi pernapasan, baik infeksi pernapasan ringan seperti flu maupun infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru, Middle East Respiratory Syndrome atau MERS, dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Mengapa disebut dengan COVID-19? COVID-19 merupakan singkatan dari CO untuk corona, V untuk virus, D untuk disease yang artinya penyakit, dan 19 untuk 2019. Karena virus corona ini ditemukan atau dideteksi di kota Wuhan, China pada tanggal 31 Desember 2019. Gejala virus corona. Virus corona atau COVID-19 ini bisa menyebabkan penderitanya mengalami gejala flu seperti demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan sakit kepala, atau mengalami infeksi pernapasan berat seperti demam, batuk, berdahak, bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Namun ada 3 gejala yang menandakan seseorang terinfeksi virus corona, antara lain: 1. Demam, suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. 2. Batuk. 3. Sesak napas. Dokter, tentunya untuk orang yang pergi ke dokter hanya orang-orang yang mengalami gejala atau tanda-tanda yang telah ditetapkan di atas. Terutama jika gejala muncul 2 minggu setelah bepergian ke tempat daerah-daerah yang terinfeksi virus corona. Bila Anda mungkin terpapar virus corona, tapi Anda tidak mengalami gejala apapun, Anda tidak perlu pergi ke dokter untuk memeriksakan diri. Tetapi Anda perlu diam di rumah selama 14 hari untuk membatasi kontak dengan orang lain. Penyebab virus corona. Infeksi virus corona disebabkan oleh coronavirus, yaitu sekelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan, mulai dari infeksi pernapasan ringan sampai infeksi pernapasan berat. Virus corona ini awalnya hanya ditularkan dari hewan ke manusia saja. Namun sekarang telah diketahui virus corona ini menular dari manusia ke manusia. Virus corona ini bisa menyerang siapa saja, tanpa kenal bayi, anak-anak, orang dewasa, maupun orang yang lanjut usia. Tapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal ketika terjadi kepada orang yang lanjut usia, ibu hamil, orang yang sedang sakit, atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah. Diagnosis virus corona. Untuk menyatakan pasien terinfeksi virus corona, dokter akan menanyakan apa gejala yang dialami oleh pasien. Dan dokter juga akan menanyakan apakah pasien tersebut bepergian ke tempat atau daerah yang terinfeksi virus corona sebelum gejala muncul. Tentunya dokter tidak akan menanyakan pertanyaan saja, tapi dokter juga akan mendiagnosis lebih lanjut. Seperti yang pertama, uji sampel darah. Yang kedua, tes uap tenggorokan untuk meneliti sampel dahak. Yang ketiga, ronsen dada untuk mendeteksi infiltrat atau cairan di paru-paru. Komplikasi virus corona antara lain: yang pertama, infeksi paru-paru. Yang kedua, infeksi sekunder pada organ lain. Yang ketiga, gagal ginjal. Yang keempat, akut cardiac injury. Yang kelima, akut respiratory distress syndrome, dan bahkan kematian. Virus corona. Sampai saat ini belum ada vaksin yang mencegah virus corona atau COVID-19. Seperti yang kalian ketahui ini, lebih baik mencegah daripada mengobati. Ada beberapa pencegahannya, antara lain yaitu: yang pertama, hindari bepergian ke tempat-tempat umum yang ramai pengunjung. Yang kedua, gunakan masker bila beraktivitas di tempat umum atau di luar rumah. Yang ketiga, cucilah tangan menggunakan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol 60%. Yang keempat, hindari kontak dengan hewan, terutama hewan liar. Bila terjadi kontak dengan hewan, segeralah mencuci tangan. Yang kelima, masaklah daging sampai benar-benar matang untuk dikonsumsi. Yang keenam, tutup mulut dan hidung menggunakan tisu. Yang ketujuh, hindari berdekatan dengan orang yang sakit demam, batuk, dan pilek. Yang kedelapan, jaga kebersihan benda yang sering
distancing dan physical distancing tanpa tahu arti dari kalimat itu apa. Menurut WHO, physical distancing berarti pembatasan jarak manusia secara fisik saja, sedangkan social distancing adalah secara sosial pun harus diberi jarak hubungan sosial itu sendiri. COVID-19 ini adalah hal yang berubah dalam kehidupan kita sekarang. COVID-19 ini banyak sekali mengandung kenegatifan, tapi dalam sebuah musibah pasti mengandung makna atau hal positif yang terkandung dalamnya. Untuk pahlawan garda terdepan, terima kasih telah berjuang mati-matian untuk mengobati atau bahkan menyelamatkan nyawa para pasien COVID-19. Semoga apa yang telah dilakukan diberi ganjaran yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Untuk semua pasien COVID-19 yang tengah berjuang, kalian harus tetap semangat dan jangan pantang menyerah. Dan untuk semua rakyat Indonesia dan umumnya semua rakyat dunia, semoga kalian bisa menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Dan semoga COVID-19 ini bisa hilang secepatnya dari muka bumi ini. Semoga kita bisa menjalani kehidupan secara normal kembali. Sekian dari